Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ciri fisik dari umat Rasulullah itu adalah diantaranya atharis sujud, bekas sujud di kepalanya atau di keningnya. Bukan berarti harus keningnya hitam, Pak. Tidak harus, tetapi akan terpancar dengan sendirinya dari amal soleh, diantaranya dari amaliyah wudhu kita akan memancarkan cahaya kelak di akhirat. Orang yang bersujud kepada Allah, orang yang menunaikan sholat, wajahnya akan terpancar bekas sujud itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala min ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita telah dikondisikan untuk senantiasa berupaya berbuat amal soleh, diantaranya kita bermajelis ilmu, mengisi waktu di antara dua sholat, wadzalikumur ribat, dan itulah ribat kalian. Ribat ini adalah berjaga-jaga di garis perbatasan perang, membela agama. Jadi orang yang ribat ini adalah orang yang mengamalkan amal soleh sebagaimana pasukan jihad fisabilillah di garis yang sedemikian genting dan sedemikian berbahaya, sehingga pahalanya sedemikian besar. Orang yang berazam meniatkan menunggu waktu sholat, dari sholat maghrib ke sholat isya, tidak pulang dalam rangka berzikrullah, atau dari asar sampai maghrib, atau di antara dua sholat, mengisi waktu sholat ke sholat berikutnya dengan zikrullah, tidak keluar dari masjid, dari musola, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Mudah-mudahan yang kita rutinkan malam Jumat di sini, selain kita memperoleh keutamaan bermajelis ilmu, juga diantara beramal soleh untuk memperoleh faedah ribat, dan diantara juga kita mengambil fadilah-fadilah di dalam Riyadul Jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat Riyadul Jannah, taman-taman surga, maka mampir dan merumputlah. Nah, mudah-mudahan niat kita, niat takmir, niat hadirin mustami, dan niat saya senantiasa terperbaharui untuk memurnikan, karena memohon keridhaan, memohon berikhtisab, memohon pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana yang Allah janjikan melalui dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi.
Di samping kita bermajelis ilmu di mana para malaikat juga nimbrung di sini mendoakan kita semua. Di samping kita mendapat pahala ribat, juga kita menjalankan perintah kesunnahan, mengambil faedah-faedah dari taman-taman surga. Insyaallah, amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita nanti-nantikan dan kita harapkan pengakuan dan pengenalan beliau atas diri kita, karena nanti di akhirat umat beliau ini akan beliau kenali. Di samping beliau kenali dari tanda-tanda khusus yang insya Allah diantaranya karena kita istiqomah berwudu minimal 5 kali dalam sehari semalam, dan ini nanti akan menyisakan atau meninggalkan tanda di antara tanda-tanda dari umat Rasulullah SAW adalah dari bekas wudu dan dari bekas sujud, min atharis sujud. Itu di antara ciri khas, ciri fisik dari umat Rasulullah itu adalah di antaranya atharis sujud, bekas sujud di kepalanya atau di keningnya. Bukan berarti harus keningnya hitam, Pak. Tidak harus jidatnya itu hitam, tidak harus. Tetapi atharis sujud ini akan terpancar dengan sendirinya dari amal soleh, diantaranya dari amaliyah wudhu kita. Dari amal soleh kita akan memancarkan cahaya kelak di akhirat. Sehingga itulah atharis sujud. Orang yang bersujud kepada Allah, orang yang menunaikan sholat di dunia, wajahnya akan terpancar bekas sujud itu, dan itu sebagai tanda pengenal kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan salah satu bentuk tiket masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga maupun yang belum hadir, suatu saat akan Allah hadirkan untuk juga memperoleh pahala atau kebaikan-kebaikan yang memang sudah Allah sediakan. Bagi takmir, bagi kita penyelenggara, kita sudah berazam beramal soleh menyelenggarakan. Adapun ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, itu sudah kita kembalikan kepada hak Allah untuk memberikan hidayah dan taufik. Dan kalaupun pada akhirnya tidak datang juga, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dari jalan yang lain, insya Allah ta'ala. Kita sudah 40 hadis kita selesaikan. Kita masih di babus sabar, dan insya Allah masih ada beberapa hadis di bab ini, termasuk hadis nanti yang panjang. Hadis terakhir kita tentang musibah kemarin, tentang musibah dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya la tayammanayanna, jadi tidak boleh kita itu mengharapkan ahadukumul mauta lidhura asobahu. Tidak boleh kita itu mengharapkan musibah kematian menimpa kita. Mengharap saja tidak boleh. Baru sudah kita bahas panjang lebar ya. Mengharap kematian saja tidak boleh, apalagi minta kepada Allah untuk dimatikan, dan apalagi juga disi kerso lancang membunuh atau membuat diri kita menjadi mati. Membuat diri kita mati itu tidak hanya berupa menggantung leher sendiri, atau menusuk jantungnya sendiri dengan benda tajam, atau menembakkan kepala sendiri dengan senjata api, menceburkan diri di laut, jurang dan lain sebagainya. Termasuk membunuh diri adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang dia sudah paham bahwa akibat dari kegiatan itu adalah kematian. Kemarin kita singgung, sudah tidak ada yang membantah dari sisi medis, dari sisi apapun, kalau rokok itu adalah membunuhmu. Itu Pak G. Jadi dari penelitian apapun itu sudah diketahui bahwa rokok itu adalah menjadi sebab jalannya kematian dari unsur kronologis penggerogotan kesehatan. Adapun matinya akan lambat atau lama, atau bahkan nanti kematiannya apa disebabkan oleh rokok atau tidak, Allahu a'lam, Allah yang maha berkehendak. Tapi kronologis dari sisi medis itu sudah sedemikian tidak terbantahkan oleh penelitian ilmiah manapun. Sehingga ketika kita meninggalkan sesuatu yang
menjadi sebab kematian, maka akan mendapatkan pahala. Dari sebab kita berarti tidak melakukan kegiatan yang bisa mengantarkan kefatalan atas diri kita, termasuk kesia-siaan, kemubadiran dan sebagainya. Ini fadilah di antara fadilah hadis yang ke-40 kemarin. Kita masuk hadis yang ke-41. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala, sahabat Khabbab bin Al-Arat ini menyatakan bahwasanya sakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Suatu ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahuma mutawassidun, dan beliau sedang berbaring burdatan, berbantal burdah, berbaring berbantal burdah. Burdah itu pakaian orang Arab, Pak, yang longgar gede, biasanya bergaris-garis. Itu burdah, pakaian yang diselempangkan atau yang diubel-ubelkan, itu biasanya seperti itu, kain yang sangat lebar. Nah, ini beliau berbaring berbantal itu, berbantal burdah fi dhillil Ka'bah, di balik bayangan Ka'bah. Jadi ada Ka'bah, kalau matahari dari sana berarti sini gelap, masih teduh. Nah, beliau berbaring di keteduhan Ka'bah itu. Nah, dari sini kita bisa lihat setting lokasi dari kisah ini adalah Mekah. Dan ketika sahabat Khabbab ini adalah termasuk sahabat yang paling awal-awal, termasuk asabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan ketika peristiwa ini terjadi, orang yang masuk Islam kala itu baru 6 orang. Baru 6 orang termasuk Khabbab ini. Khabbab ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang Quraisy yang bernama Ummu Anmar bil Khazai. Jadi Ummu Anmar bin Khazai ini memiliki budak kecil yang namanya Khabbab. Ya, Khabbab ibnul Arat ini dipelihara atau dimiliki oleh Ummu Anmar al-Khazai. Kemudian ini cerdas, termasuk pemikirannya cerdas. Kalau istilah orang kita itu gatean itu apa? Gampang bisa, diajari apa bisa, diajari apa bisa. Oleh karena dalam sirah diceritakan bahwa Khabbab ini kemudian semacam dikursuskan begitu oleh majikannya, oleh Ummu Anmar ini, dikursuskan untuk membuat pedang, ilmu membuat pedang. Nah, ketika dia sudah mahir membuat pedang, maka dibukakan usaha oleh majikannya ini di Mekah. Dibukakan usaha, ini masih dalam posisi belum Islam waktu itu, masih kafir ya, masih kafir. Kemudian berkembang, kemudian ada kabar bahwa ada seorang nabi yang diutus di Mekah dari kalangan Bani Quraisy, ya, jadi Muhammad bin Abdullah. Nah, kemudian kerasulan ini setelah Ibunda Khadijah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, termasuk diantaranya kemudian ini budak yang cerdas ini yang sudah menjadi pengusaha pandai besi, menjalankan usaha majikannya, jadi pekerja, Pak, pekerja yang diandalkan di situ. Nah, dia menyatakan masuk Islam, dan dia tidak menyembunyikan, tidak sebagaimana umumnya para sahabat di awal-awal itu menyembunyikan keislamannya untuk melindungi akidahnya. Tidak, beliau ini ya terang-terangan menjalankan Islam itu, mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengetahui hamba sahayanya memeluk agama baru yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kemudian Ummu Anmar ini ya bingung itu. Akhirnya dia melapor pada saudaranya bernama Sibak. Sibak itu nama binatang buas, Pak.
Jadi kalau punya anak nanti cucu jangan dinamakan Siba. Siba itu binatang buas, binatang yang buas, jenis binatang buas. Siba ibnu Abdil Uzza. Ibnu Abdil Uzza, maksudnya ini Siba ini bapaknya ini bernama Abdil Uzza. Abdil Uzza itu juga semacam gelar. Abdil Uzza itu adalah hambanya berhala yang bernama Uzza. Nah, kalau versi Muslim ya Abdillah atau Abdullah itu. Kalau orang-orang kafir Quraisy, Abdil Uzza atau Abdil Latta itu sudah biasa. Itu sudah kebanggaan, merupakan hamba dari Tuhan yang bernama Uzza. Nah, ini dari segi nama saja sudah satu bentuk karakter antagonis atau karakter yang memang yang sebagai musuh Islam itu. Kemudian Siba ibnul Abdil Uzza ini mendatangi tempat kerja pandai besi itu bersama saudara-saudaranya, bersama orang-orangnya. Kemudian langsung bertemu dan bertanya, hal soba'ta, Habab, apakah engkau murtad? Gitu. Murtad dari agama kita. Kemudian dengan tanpa rasa ragu, Pak, mantap dia menyatakan, enggak, saya tidak murtad, tetapi saya meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb Tuhan dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan saya meninggalkan segala berhala-berhala sembahan yang selama ini saya anut. Terang-terangan, Pak, mantap itu. Kemudian tidak babi bu, langsung ini ditendang, dan semua memukul. Tidak cukup hanya pakai tangan kosong, peralatan yang di situ kita bayangkan, Pak, pandai besi. Berarti di situ ada alat-alat yang berat, Pak. Bahkan kemudian berlangsung penyiksaan ini, besi-besi panas itu dibakar, kemudian dihamparkan di tanah, di pasir. Nah, Khobab ini kemudian ditelantangkan di situ, ditelantangkan punggungnya, kemudian diinjak-injak. Ini Masya Allah. Maka penyiksaan demi penyiksaan. Khobab ini budak seangkatan Bilal bin Rabah. Kalau kita sudah dengar masyhur sekali, yang kemudian pada akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, ini seangkatan dengan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, para budak, Sumaiyah, ibunya Yasir. Ini semua mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Di antaranya sampai, dan diceritakan di sana penyiksaan semacam ini berlangsung sampai 7 kali dalam arti ini selesai, kemudian berlalu peristiwa itu, kemudian terulang kembali sampai 7 kali dengan penyiksaan-penyiksaan yang mengerikan semacam itu. Nah, oleh karenanya kemudian Khobab ini diceritakan dalam hadis ini, bercerita bahwa beliau mendatangi Muhammad Rasulullah kala itu yang lagi sedang istirahat rebahan di balik naungan Ka'bah dengan berbantal burdah.